Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Materi MPLS pada kali ini Pak DWA akan membawakan tentang kurikulum 2013 yang digunakan di SMP Negeri 1 Gending. Perlu kalian ketahui bahwa sebelum kurikulum 2013 atau yang sering kita kenal dengan K13 itu ada kurikulum sebelumnya seperti kurikulum 2006 atau dikenal dengan KTSP, ada kurikulum 96, ada kurikulum 75 dan seterusnya. Nah, di masing-masing kurikulum itu punya ciri-ciri tersendiri anak. Nah, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya kurikulum 2013 tersebut. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia di era sekarang ini. Kurikulum 2013 memiliki beberapa aspek penilaian, tepatnya mempunyai 4 aspek penilaian. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Jadi yang dinilai ketika kamu belajar itu bukan hanya nilai pelajaran atau nilai akademis kamu. Untuk menentukan kamu nanti berhasil atau tidak, itu perlu juga keterampilan kamu dinilai, sikap kamu dinilai, dan juga perilaku kamu juga dinilai. Aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Jadi misalnya di bidang bahasa Inggris, matematika, atau bidang-bidang yang lain. Di dalam struktur kurikulum SMP ini memiliki bobot 40% untuk pengetahuan dan 60% untuk aspek yang lainnya. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter atau tingkah laku yang sebelumnya dicanangkan pemerintah sebelum terbitnya kurikulum ini. Penilaian yang kedua adalah aspek keterampilan. Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan di dalam menjawab soal secara lisan. Aspek yang ketiga yaitu aspek sikap. Yang keempat, perilaku. Aspek ini merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek ini bisa dinilai oleh guru dalam jurnal harian, jadi Bapak Ibu guru punya catatan, atau mungkin nanti diedarkan semacam lembaran
Yang menilai tingkah laku kamu adalah teman kamu sendiri. Dan bisa juga penilaian diri, kamu menilai diri kamu sendiri. Itulah beberapa aspek penilaian yang ada di K13. Yang berikutnya anak-anakku, ada 2 kelompok mata pelajaran yang diajarkan di kurikulum 13 ini, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Kelompok B, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Jadi saya ulang sekali lagi, kelompok A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Adapun kelompok B itu terdiri dari seni budaya, bisa berupa seni rupa, seni musik, atau seni tari, bahkan seni teater, tergantung kondisi suatu sekolah tersebut. Untuk sekolah kita ini nanti bisa seni rupa ini masuk. Kemudian yang berikutnya yang termasuk kelompok B adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Kemudian prakarya, rekayasa kerajinan, juga budidaya serta pengolahan. Kemudian yang keempat, bahasa daerah atau sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Kemudian apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mengamati pembelajaran ini, yaitu kamu menjawab pertanyaan sesuai yang ada di situ. Nanti materinya akan dikirim di grup, pertanyaannya juga termasuk materi. Selamat belajar, semoga ilmu yang kamu dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.